Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Bab 161. Mendengar teriakan itu, Fang Yu menoleh. Ada apa? Ada apa? Zhong Yuan bertanya dengan keras, nadanya cemas. Kabut saat ini sangat tebal sehingga orang tidak dapat melihat apapun dalam jarak 1 meter. Penatua ke-6, suara Zhong Liu bergetar saat dia berbicara, jelas sangat ketakutan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, terdengar teriakan lagi. Saat ini, Fang Yu bisa melihat sosok bersandar pada Zhong Liu. Setelah melihat lebih dekat, wajah Fang Yu sedikit berubah. Itu sebenarnya mumi. Seorang mumi sedang bersandar pada Zhong Liu. Dilihat dari pakaiannya, mumi ini adalah salah satu dari 4 tetua keluarga Zhong. Nona, ini, anak ke-6. 3 tetua lainnya juga memperhatikan mumi yang bersandar pada Zhong Liu. Singkirkan itu dariku secepatnya, kata Zhong Liu gemetar. Seorang tetua tampak jelek, mengulurkan tangannya dan menamparkan mumi itu dengan energi aslinya. Bentak. Mumi itu jatuh ke tanah. Fang Yu melangkah maju, berjongkok, dan mengamati dengan cermat. Daging dan darahnya benar-benar layu, dan bola matanya mengecil, mumi utuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Liu tiba-tiba, 3 tetua lainnya memandangi mumi di tanah, mata mereka merah dan wajah mereka pucat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang sangat baik, dan orang kuat di alam master, akan berubah menjadi mumi dengan begitu diam-diam. Bagaimana kamu mengetahui bahwa dia berubah menjadi mumi? Fang Yu menatap Zhong Liu yang terkejut dan bertanya. Ke-6, tetua ke-6 telah berjalan di sampingku, sangat dekat denganku, jadi aku bisa melihatnya. Tapi sekarang dia tiba-tiba berhenti. Aku sangat bingung, meliriknya, dan menemukan bahwa dia sudah berubah menjadi seperti sekarang. Zhong Liu berkata dengan suara gemetar, wajahnya pucat. Dengan kata lain, tetua ke-7 ini berubah menjadi mumi dalam waktu yang sangat singkat. Ini sangat aneh. Fang Yu menyipitkan matanya untuk mengamati mumi itu, matanya berkedip. Untuk mengubah orang hidup menjadi mumi secara instan, semacam sihir harus digunakan. Tapi Fang Yu sedang berjalan tidak jauh di depan sekarang, dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Bagaimana caranya? Pikir Fang Yu. Tapi dia tidak memikirkannya terlalu lama, dia berdiri dan berkata kepada saudara-saudari Zhong, ayo lanjutkan. Saat ini, saudara dan saudari Zhong ketakutan. Tidak lama setelah memasuki Gunung Baichuan, seorang sesepuh hilang, lagi-lagi dengan cara yang aneh. Tuan Fang, apa sebenarnya yang ada di sini? Zhong Yuan memandang Fang Yu dan bertanya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, masih belum jelas. Kamu akan mengetahuinya jika kamu terus bergerak maju. Dengan mengatakan itu, Fang Yu terus berjalan ke depan. Saudara dan saudari Zhong saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Tapi melihat Fang Yu bergerak maju, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan mengikuti. Jadi, rombongan terus masuk lebih jauh ke Gunung Baichuan. Saat Fang Yu berjalan, dia merasakan perubahan di sekelilingnya. Sekarang dia setidaknya bisa yakin bahwa Gunung Baichuan ini bukanlah gunung biasa. Zhong Yuan merasa sangat tidak nyaman, dia takut jika dia berjalan, dia tiba-tiba berubah menjadi mumi. Sebagai putra sulung keluarga Zhong, dia jarang menghadapi bahaya seperti itu. Aku tidak akan masuk jika aku tahu itu. Zhong Yuan sangat menyesal di dalam hatinya. Hari ini, dia gemetar ketakutan di setiap langkah yang diambilnya, dan ketakutan setengah mati. Retakan. Pada saat ini, Zhong Yuan tiba-tiba menginjak sesuatu dan mengeluarkan suara yang tajam. Ekspresi Zhong Yuan berubah, dia perlahan menunduk, lalu berteriak, wajahnya menjadi pucat. Dia menginjak tengkorak. Apa yang terjadi lagi? Suara Fang Yu terdengar dari depan. Aku menginjak tengkorak, kata Zhong Yuan. Fang Yu berhenti dan melihat Zhong Yuan tampak ketakutan setengah mati. Dia mengerutkan kening dan berkata, bukankah itu hanya tengkorak? Kenapa kamu begitu takut? Mendengar kata-kata Fang Yu, Zhong Yuan sedikit malu. Bagaimanapun, dia juga calon kepala keluarga Zhong, keluarga seni bela diri terbesar di Jiangnan. Sekarang dia menginjak tengkorak dan berteriak seperti gadis kecil. Dia memang terlalu pemalu. Tapi dia masih tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Setelah melihat tetua ke-6 berubah menjadi mumi tanpa alasan yang jelas, dia menjadi ketakutan.
Teruslah berjalan, jangan kaget, kata Fang Yu. Mereka berjalan maju selama setengah jam lagi, selama waktu tersebut tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi. Saat ini, kabut mulai sedikit menipis. Fang Yu tahu bahwa ini berarti mereka mungkin telah memasuki bagian dalam Gunung Baichuan. Jalan pegunungan menjadi semakin terjal dan tidak mudah untuk dilalui. Sepanjang perjalanan, ia melihat beberapa mumi di jalan, namun tidak mendengar suara apapun. Kepala desa mengatakan sebelumnya bahwa banyak prajurit telah memasuki Gunung Baichuan. Jika kepala desa tidak berbohong, maka para pejuang ini, kemungkinan besar semuanya akan mati, jika tidak, mereka tidak akan dapat mendengar satu suara pun. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba merasakan aura aneh. Sangat halus dan tidak jelas, namun masih ditangkap oleh Fang Yu. Retakan. Di saat yang sama, terdengar suara benturan dari belakang, seolah-olah ada sesuatu yang jatuh ke tanah. Penatua ke-8. Laoba. Ada seruan dari belakang. Fang Yu berbalik dan melihat sesosok tubuh tergeletak di tanah. Seorang tetua Zong maju dan membalikkan tubuhnya tergeletak di tanah. Mumi yang lain. Melihat mumi ini, wajah Zong Yuan dan Zong Liu menjadi pucat. Kengerian yang tidak diketahui sangatlah menakutkan. Mengapa dia tiba-tiba berubah menjadi mumi saat berjalan? Khususnya, kedua tetua yang tewas adalah pejuang tingkat master dan ahli terkemuka di peleton Jiangnan. Namun mereka mati dengan tenang, bahkan tanpa teriakan. Eksistensi macam apa pihak lain itu? Benar-benar ada kutukan, benar-benar ada kutukan. Mata Zong Yuan memerah ketika dia mengingat kata-kata kepala desa. Sepanjang perjalanan, lingkungan sekitar sepi. Semakin jauh ke dalam, suasana semakin menyedihkan. Ditambah dengan mumi lain yang dilihatnya di jalan, dia sedikit pingsan. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Gumam Zong Yuan. Fang Yu memandangi mumi di tanah, lalu melihat sekeliling dengan mata tajam. Saat orang tua itu berubah menjadi mumi, dia merasakan nafas. Nafas ini membuatnya merasa familiar. Aura yang terpancar darinya sangat mirip dengan kepala desa yang kulihat di desa hari ini. Mungkinkah? Fang Yu punya beberapa petunjuk, tapi belum bisa mengambil kesimpulan. Setidaknya untuk saat ini, dia belum bisa memastikan sumber aura ini. Namun nyatanya hal-hal tersebut tidak penting. Setelah memasuki Gunung Baichuan, satu-satunya hal yang dipedulikan Fang Yu adalah mata air spiritual. Dia terus berjalan ke arah energi spiritual, semakin jauh dia melangkah, semakin kaya energi spiritualnya. Tapi sekarang, dia berdiri di tempat di mana energi spiritualnya 10 kali lebih kaya daripada di dunia luar. Fang Yu tahu bahwa dia mungkin segera menemukan mata air spiritual. Masih harus turun. Namun ketika dia ingin bergerak maju, dia menyadari bahwa saudara dan saudari Zong sedang berdiri diam. Ada apa? Fang Yu bertanya. Tuan Fang, kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Tempat ini benar-benar terkutuk. Kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Kalau tidak, kita akan menjadi mumi seperti kedua tetua itu. Kata Zong Yuan dengan ketakutan di matanya. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, jika kamu tidak melanjutkan, apa tujuannya masuk? Mata Zong Yuan ketakutan dan dia berkata dengan keras, jika saya kehilangan nyawa saya, apa gunanya mata air spiritual saya? Baiklah kalau begitu, kamu diam saja di sini sementara aku terus berjalan ke depan, kata Fang Yu. Ekspresi Zong Liu berubah. Meskipun dia juga takut, sekarang dia telah memasuki Gunung Baichuan, dia pasti akan menemukan mata air spiritual. Dan bagaimana jika aku tetap di sini? Jika memang ada kutukan, tidak ada gunanya tinggal di sini, kamu harus mati. Berbalik dan pergi. Ada kabut tebal di belakang saya dan saya tidak dapat melihat jalan dengan jelas. Bagaimana cara saya keluar? Memikirkan hal ini, Zong Liu menasihati, saudaraku, karena semua orang telah masuk, ayo terus bergerak maju. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh, kita benar-benar tidak bisa melangkah lebih jauh, kata Zong Yuan seolah dia linglung. Kamu takut sekali? Kenapa tidak membiarkan masuk dulu? Saat ini, suara feminin terdengar dari belakang. Ini adalah pertama kalinya Fang Yu dan rombongannya mendengar suara orang lain setelah memasuki Gunung Baichuan. Semua orang menoleh dan melihat sekelompok orang berjalan keluar dari kabut. Itu adalah tim Han Qi dan Chen Luo. Han Qi dan Chen Luo bertindak sangat tenang dan tidak takut seperti Zong Yuan. Melihat Han Qi dan yang lainnya, Zong Yuan sebenarnya merasa sedikit hangat dan ekspresinya melembut. Setidaknya ini membuktikan bahwa masih ada manusia yang hidup di Gunung Baichuan ini. Bab 162. Tuan Han,
Tuan Chen Luo. Melihat Chen Luo, ekspresi Zhong Yuan sedikit berubah. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan 2 dari 4 orang jenius Huaibei di sini. Di antara mereka, Chen Luo menduduki peringkat pertama di antara 4 orang jenius dan merupakan kebanggaan sejati surga. Berapa banyak orang yang tersisa di timmu? Han Qi berkata dengan senyum sinis di wajahnya. Apakah Tuan Han tidak menemukan kutukan? Zhong Yuan menelan ludah dan bertanya. Kutukan. Han Qi tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Zhong, maksudmu, seseorang tiba-tiba berubah menjadi mumi? Yah, apakah kamu sudah bertemu dengannya juga? Zhong Yuan bertanya. Kami telah menemukannya, tapi itu bukan kutukan. Han Qi tersenyum dingin, menjabat kipas kertas di tangannya, dan berkata, berdasarkan diskusi antara saudara Chen dan saya, kami pikir ini adalah kekuatan terlarang. Gunung Baichuan ini seharusnya menjadi tanah terlarang bagi suku tertentu di zaman dahulu. Tanah terlarang suku tertentu pada zaman dahulu. Ekspresi Zhong Yuan dan lainnya berubah. Ya, alasan mengapa penduduk desa di kaki gunung bisa naik gunung sesuka hati tanpa terpengaruh adalah karena mereka adalah keturunan dari klan tersebut. Karena hubungan darah mereka, mereka tidak akan tunduk pada batasan di sini. Han Qi melanjutkan berkata, tetapi orang luar seperti kita akan dikunci oleh larangan sejak kita memasuki Gunung Baichuan, dan kekuatan larangan tersebut dapat dipicu kapan saja. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Han Qi, Zhong Yuan menjadi pucat dan bertanya, jadi Tuan Han, apakah ada cara untuk menghubungi area terlarang? Han Qi tersenyum sedikit, dengan tatapan main-main di matanya, dan berkata, Tuan Zhong, bahkan jika saya punya cara, saya tidak akan memberi tahu Anda. Ekspresi Zhong Yuan berubah. Sejak kamu memasuki Gunung Baichuan, kamu telah menjadi pesaingku untuk mata air spiritual. Aku ingin kamu mati. Bagaimana aku bisa memberitahumu bagaimana cara menemukannya? Han Qi berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, Han Qi menatap Chen Luo lagi, tersenyum lembut, dan berkata, lagi pula, kamu juga tidak terlihat cukup baik untukku. Kalau tidak, aku akan dengan senang hati membantumu sekali. Zhong Yuan tampak jelek dan hendak berbicara. Apakah ini Fang Yu yang menjadi terkenal setelah mengalahkan Wu Zun Guru Long di Danau Yuexin kemarin? Pada saat ini, Chen Luo memandang Fang Yu dan bertanya. Setelah memasuki Gunung Baichuan, Han Qi terus berbicara di sampingnya, dan juga bercerita tentang pertemuannya dengan Fang Yu yang dirumorkan di desa. Ketika Chen Luo datang ke Jiangnan kali ini, dia awalnya ingin bertemu Fang Yu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar bertemu dengannya. Ya, Tuan Chen Luo. Dia adalah Tuan Fang, Zhong Yuan dengan cepat menjawab. Fang Yu memandang Chen Luo dan sedikit menyipitkan matanya. Tubuh Chen Luo memancarkan aura kuno yang samar. Ini sangat aneh, Chen Luo terlihat sangat muda, dan dia seharusnya tidak memancarkan aura seperti ini. Apakah disebabkan oleh teknik budidayanya, atau? Pada saat yang sama, Chen Luo juga menilai Fang Yu. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam memahami orang, dia tidak bisa melihat sesuatu yang penting tentang Fang Yu. Baik aura maupun tubuhnya sangat biasa, sepenuhnya sejalan dengan penampilan seorang pejuang bawaan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, Fang Yu bukanlah orang yang kuat. Dalam kehidupan terakhir, Chen Luo bertemu dengan pria aneh yang menggunakan tingkat kultivasinya di tahap pendirian yayasan untuk melawan tahap jiwa baru lahir yang perkasa. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat kelainan. Sekilas, dia bisa melihat otot-otot di tubuhnya sekencang berlian. Tapi sosok Fang Yu cukup kurus, dan sekilas dia tahu bahwa dia bukan seorang praktisi fisik. Namun, Chen Luo telah berlatih selama lebih dari 1000 tahun di kehidupan sebelumnya, dan dia tahu betul bahwa orang tidak boleh dinilai dari penampilan mereka. Meskipun Fang Yu terlihat biasa saja, Chen Luo tetap mengawasinya. Tentu saja, setelah bertemu dengannya, ancaman Fang Yu di dalam hatinya berkurang banyak. Ini yang terbaik, kalau tidak aku harus menghabiskan lebih banyak waktu berurusan dengannya, pikir Chen Luo. Bagaimana, Saudara Chen, izinkan saya mengatakan bahwa apa yang terjadi di Jiangnan kemarin adalah rumorkan. Han Qi melirik Fang Yu dan tersenyum. Chen Luo tidak berkomitmen, matanya acuh tak acuh, dan dia berhenti memperhatikan Fang Yu. Dia hanya punya satu tujuan sekarang, yaitu lingkuan. Jalan. Chen Luo berjalan ke satu arah di depan. Dia percaya pada perasaannya, dan dia percaya bahwa sumber spiritual tidak jauh lagi ke arah ini. Tunggu aku. Han Qi segera mengikuti. Merasakan kedatangan Han Qi, mata Chen Luo bersinar dengan sedikit rasa dingin.
Han Qi sangat menyebalkan sehingga dia tidak keberatan membunuh Han Qi jika hal itu menghalanginya nanti. Melihat punggung Chen Luo yang perlahan kabur, mata Fang Yu bergerak sedikit. Orang ini memberinya perasaan aneh. Namun, Fang Yu tidak mengambil hati. Dia memandang Zhong Yuan dan berkata, jika kamu tidak ingin terus maju, berbalik saja dan kembali. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbalik dan berjalan ke arah lain, benar-benar berlawanan dengan arah yang dipilih Chen Luo. Saudaraku, ayo pergi, kata Zhong Liu kepada Zhong Yuan dan segera mengikuti. Zhong Yuan mengertakkan gigi dan mengikuti. Setelah berjalan sekitar 20 menit, kabut putih yang memenuhi area sekitarnya hampir hilang seluruhnya. Fang Yu dan kelompoknya akhirnya bisa melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas. Saat ini, mereka berada di jalan pegunungan yang relatif sempit, dengan tembok gunung dan kerikil di kedua sisinya, dan tidak ada lagi yang terlihat. Seluruh ruangan sangat sunyi, dan satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara gemerisik sekelompok orang yang berjalan. Tuan Fang, apakah kita menuju ke arah yang salah? Mengapa kita tidak melihat apapun setelah berjalan begitu lama? Tanya Zhong Yuan. Fang Yu diam saja. Oh, jika saya tahu, saya akan mengikuti guru Chen Luo dan Tuan Han sekarang, dan mereka mungkin sudah menemukan mata air spiritual sekarang. Zhong Yuan menghela nafas lagi dan berkata. Sekarang seluruh sikapnya sangat negatif, dan dia tidak ingin menemukan lingkuan lagi, dia hanya ingin meninggalkan tempat hantu ini secepatnya. Fang Yu masih tidak berbicara. Setelah berjalan beberapa saat, Zhong Yuan tidak dapat menahannya lagi dan berkata, bahkan dua jenius Han Qi dan Chen Luo ada di sini, jadi kita tidak dapat mendapat giliran. Mengapa kita tidak berbalik dan kembali? Melanjutkan lebih dalam hanya akan menimbulkan lebih banyak bahaya. Fang Yu menoleh, menatap Zhong Yuan, dan berkata tanpa ekspresi, aku sudah mengatakannya sebelumnya, jika kamu tidak ingin masuk lebih dalam, kamu bisa pergi kapan saja. Ekspresi Zhong Yuan berubah dan dia ingin membantah. Dia tidak tahan lagi. Dia merasa Fang Yu sama sekali tidak bisa diandalkan. Kedua tetua keluarga Zhong berubah menjadi mumi seperti ini, dan Fang Yu tidak mendapat peringatan sama sekali. Dia sama tidak sadarnya dengan mereka, apalagi melindungi mereka. Tidak hanya itu, sekarang mereka membawa mereka ke jalan yang salah dan tidak dapat menemukan sumber spiritual sama sekali. Lingkuan mungkin ditemukan oleh Chen Luo dan Han Qi. Keluarga Zhong kehilangan dua tetua di tingkat master, tetapi tidak dapat memperoleh apapun. Terlepas dari apakah Zhong Yuan akan menerima hasil ini, ayahnya tidak akan pernah menerimanya. Setelah pulang ke rumah, saya pasti akan dikritik dan dihukum. Semakin Zhong Yuan memikirkannya, semakin marah dia. Dia mengalihkan semua ketidakpuasan dan kebenciannya ke Fang Yu. Tuan Fang, kita memiliki hubungan kerja sama dengan Anda, kata Zhong Yuan dengan ekspresi tidak ramah. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia ditarik oleh Zhong Liu. Zhong Liu menghentikan Zhong Yuan dengan matanya, berhenti bicara. Fang Yu mengabaikan Zhong Yuan dan terus berjalan ke depan. Menurut perasaannya, mata air rohani seharusnya tidak jauh. Setelah berjalan sekitar 300 meter, mereka akhirnya keluar dari jalan pegunungan yang tadinya sempit. Di depan mereka ada tembok curam, tingginya sekitar 50 meter, yang tampak seperti tembok tinggi. Liu, izinkan saya mengatakan dia tidak dapat diandalkan. Lihat, setelah berjalan sejauh ini, dia telah membawa kita ke jalan buntu, keluh Zhong Yuan. Tuan, ini bukan jalan buntu, pada saat ini, seorang tetua berkata. Apa? Wajah Zhong Yuan sedikit berubah. Lihat, apakah ada jejak kaki di bagian yang menonjol dari tembok curam ini? Kata sesepuh dengan kegembiraan di matanya. Zhong Yuan melihat lebih dekat dan melihat banyak jejak kaki. Ini menunjukkan bahwa seseorang telah memanjat tembok curam ini, pasti ada sesuatu di atasnya. Kata orang yang lebih tua. Mata air spiritual, mungkin ada di atas sana. Kata sesepuh lainnya dengan sungguh-sungguh. Ledakan. Begitu mereka selesai berbicara, mereka mendengar suara keras. Fang Yu di depan melompat. Sebuah lubang retak muncul di tanah tempat dia berdiri. Ekspresi Zhong Yuan dan lainnya berubah. Ayo cepat naik. Setelah menaiki tembok yang curam, di depan Anda terdapat sebuah gua, di dalamnya sangat gelap sehingga Anda tidak dapat melihat apapun. Fang Yu masuk tanpa ragu-ragu. Bagian dalam gua adalah lorong sempit, tidak ada yang istimewa. Fang Yu berjalan maju dengan cepat dan segera melihat cahaya. Perlahan bergerak maju, cahayanya semakin besar. Setelah melewati lorong sempit di dalam gua, Fang Yu sampai di dunia kecil. Bab 163.
Di sini sangat berbeda dengan lingkungan luar. Penuh vitalitas, dengan tanaman hijau dan merah di mana-mana. Tapi pandangan Fang Yu terfokus pada genangan mata air biru muda di depannya. Ini seharusnya menjadi sumber spiritual. Ke depan, Anda bisa melihat genangan mata air berwarna biru muda. Luas mata air ini tidak luas, hanya sekitar 100 meter persegi. Fang Yu menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi kenikmatan. Energi spiritual di sekitarnya begitu melimpah. Hal ini membuatnya merasa seolah-olah kembali ke 4000 tahun yang lalu, ketika energi spiritual begitu berlimpah dimanapun di bumi. Fang Yu mendekati mata air Hongling. Warna mata air spiritual berbeda dengan mata air biasa, memiliki cahaya biru redup, namun terlihat sangat murni. Lingkuan. Kami menemukan mata air spiritual. Pada saat ini, Zhong Yuan dan yang lainnya juga keluar dari gua dan sangat terkejut melihat mata air berwarna biru muda ini. Ini benar-benar mata air spiritual, energi spiritual langit dan bumi di tempat ini jauh lebih kuat daripada di luar. Jika kita bisa berlatih di sini untuk jangka waktu tertentu, kultivasi kita pasti akan mengalami kemajuan pesat. Kata sesepuh dengan semangat di matanya. Jangan berkata apa-apa lagi, ayo kita coba mata air spiritual. Zhong Yuan berjalan cepat menuju mata air spiritual. Saudaraku, jangan tidak sabar. Zhong Liu memanggil Zhong Yuan. Saya baru saja mendengar Tuan Han berkata bahwa ada banyak batasan di sini. Jika Anda mendekati mata air spiritual dengan gegabah, Anda mungkin memicu kekuatan pembatasan tersebut, kata Zhong Liu. Mendengar perkataan Zhong Liu, jantung Zhong Yuan berdetak kencang dan dia merasa dirinya memang terlalu bersemangat. Memikirkan dua tetua yang telah berubah menjadi mumi sebelumnya, lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Saat ini, dia menatap Fang Yu yang sedang menatap lingkuan tanpa bergerak. Tuan Fang, bagaimana menurut Anda? Apakah ada batasan di sini? Tanya Zhong Yuan. Fang Yu tidak menjawab kata-kata Zhong Yuan. Fokusnya saat ini bukanlah pada mata air spiritual di depannya. Dia mencari sumber mata air spiritual. Setelah keluar dari gua, energi spiritual seluruh dunia kecil menjadi lebih melimpah. Hal ini menunjukkan bahwa pasti ada sumber yang dapat memancarkan energi spiritual di dekatnya. Baik itu mata air spiritual maupun tanaman-tanaman yang hidup di sekitarnya, semuanya lahir dari sumber ini. Sumber, di mana itu? Dengan kekuatan penginderaan Fang Yu, dia tahu bahwa tempat dengan energi spiritual paling melimpah di dunia kecil ini adalah air Hongkuan. Tanpa batas luar, tidak ada hulu, bisakah mata air ini menyembur keluar dari bawah tanah? Fang Yu berpikir dalam hati. Muncul dari bawah tanah, mata Fang Yu berbinar. Asal mula aura dunia kecil ini mungkin berada di bawah mata air spiritual. Memikirkan hal ini, Fang Yu berjalan maju. Tuan Fang, apa yang akan kamu lakukan? Zhong Yuan bertanya ketika dia melihat Fang Yu tiba-tiba berjalan ke depan. Fang Yu menoleh untuk melihat Zhong Yuan dan berkata, saya ingin turun. Turun. Semua orang terkejut. Maksudmu, kamu ingin melompat ke dalam mata air spiritual? Zhong Liu membuka matanya lebar-lebar dan bertanya. Baiklah, jika kamu ingin berangkat lebih awal, kamu bisa berangkat kapan saja tanpa menungguku, kata Fang Yu. Sambil berbicara, Fang Yu sudah berjalan ke lingkuan. Saat ini, perubahan mendadak terjadi. Bas. Terdengar suara keras di udara, seperti suara pisau tajam yang membelah udara. Sinar cahaya perak melintas di udara, mengarah langsung ke leher Fang Yu. Puff. Terdengar suara keras dari benda keras yang bertabrakan. Bas. 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 Ada suara siulan bilah tajam di udara, dan cahaya perak menyala, menuju ke arah Fang Yu. Fang Yu masih berdiri di tempatnya, bahkan tidak berusaha bersembunyi. Lehernya tergores parah beberapa kali oleh cahaya perak, tapi tidak ada bekas yang tersisa. Zhong Yuan dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar, dengan ketakutan di wajah mereka. Fang Yu menyentuh lehernya, tersenyum ringan, dan berkata, jika kamu ingin memotong leherku, kamu harus menggunakan pisau yang lebih tajam. Aku juga ingin mengeluarkan darahku sendiri. Bas. Seolah marah dengan kata-kata Fang Yu, suara keras datang dari atas. Ini. Pada saat ini, Zhong Yuan dan yang lainnya akhirnya melihat sosok kapak raksasa muncul di langit. Ini bukanlah hal yang nyata, sepertinya hanya dipadatkan dengan energi sejati, tapi terlihat sangat menakutkan. Saat dia melihatnya, kapak raksasa itu telah jatuh ke arah Fang Yu, menunjuk langsung ke kepala Fang Yu. Fang Yu dengan tenang mengangkat tangan kanannya,
telapak tangannya menghadap kapak raksasa. Pada saat ini, ujung kapak hendak menyentuh Fang Yu. Fang Yu meraih udara dengan telapak tangan kanannya. Ledakan. Sebelum kapak raksasa itu bahkan bisa menyentuh Fang Yu, kapak itu roboh. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu, kamu tidak bisa menghentikanku. Fang Yu sepertinya sedang berbicara dengan seseorang, dan melompat ke mata air spiritual. Lingkungan sekitar kembali sunyi. Zhong Yuan dan yang lainnya berdiri di tepi pantai, saling memandang. Setelah Fang Yu melompat dari mata air spiritual, dia merasakan kenyamanan, seolah-olah semua pori-pori di tubuhnya telah terbuka. Mata air spiritual sangat dalam, bukan kedalaman biasa. Tapi ini hanya menegaskan bahwa apa yang menurut Fang Yu benar. Di bawah mata air spiritual adalah sumber energi spiritual ini. Fang Yu dengan cepat tenggelam, turun sekitar 20 meter, dan akhirnya mencapai dasar. Saat ini, dia bisa merasakan semburan energi spiritual yang sangat kuat memancar dari lokasi tertentu di bawah kakinya. Mata air spiritual seharusnya terbentuk dari naiknya air bawah tanah, yang perlu Anda lakukan hanyalah menemukan pintu masuk gua. Mata Fang Yu bersinar dengan cahaya merah, dan dia mencari di bawah danau. Beberapa menit kemudian, dia menemukan pintu masuk gua di tepi dasar mata air. Mata air spiritual menyembur keluar dari gua ini. Fang Yu berenang masuk tanpa ragu-ragu. Setelah itu, ada lorong yang gelap. Fang Yu sangat gembira karena dia tahu bahwa dia semakin dekat dengan sumber energi spiritual. Melewati lorong gelap, cahaya biru menyilaukan muncul di depan. Melihat pemandangan di depannya, Fang Yu hanya memiliki kegembiraan di matanya. Berapa tahun? Saya belum pernah melihat aliran spiritual sebesar ini selama bertahun-tahun. Fang Yu datang ke lapisan air bawah tanah, dan di depannya ada pembuluh darah spiritual sepanjang puluhan meter, bersinar dengan cahaya biru. Vena spiritual adalah kristal batu mentah yang mengandung energi spiritual ini. Ribuan tahun yang lalu di bumi, perdagangan batu spiritual sangat populer di kalangan biksu. Dan batu spiritual dihasilkan dari pembuluh darah spiritual. Di masa lalu, setiap sekte budidaya abadi besar akan memiliki nadi spiritual di dalam sekte tersebut. Pembuluh darah spiritual adalah fondasi sebuah sekte dan garis hidup sebuah sekte. Pertarungan antar sekte di dunia keabadian saat itu dipicu oleh perebutan pembuluh darah spiritual. Beberapa sekte dan penggarap jahat tidak tahan melihat sekte aliansi benar mengendalikan sebagian besar pembuluh darah spiritual, dan menyatakan perang dengan marah. Dapat dikatakan bahwa nilai pembuluh darah spiritual jauh melebihi nilai sekte besar. Sialan, aku tidak bermimpi, aku benar-benar dapat menemukan pembuluh darah spiritual yang begitu besar dan panjang. Fang Yu bahkan tidak dapat mempercayainya. Dia telah hidup selama hampir 5.000 tahun, dan karakternya telah dihaluskan sejak lama. Namun menghadapi nada spiritual ini, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Bahkan ribuan tahun yang lalu, Fang Yu tidak pernah menghadapi aliran spiritual sebesar ini sendirian. Terlebih lagi, sekarang dia ingin menembus tahap pemurnian Ki tingkat 10.000. Jika dia dapat sepenuhnya menyerap energi spiritual dari pembuluh darah spiritual ini, Fang Yu mungkin akan mencapai tahap pemurnian Ki tingkat 10.000 hari ini. Ini adalah keseluruhan nada spiritual. Cukup untuk melahirkan sekte besar. Tapi sekarang dia bisa memiliki semuanya untuk dirinya sendiri. Fang Yu tidak lagi ragu-ragu dan bergerak menuju denyut roh. Nak, hentikan sekarang. Kamu masuk tanpa izin ke wilayah terlarang klan bayangan bulan kami, dan kamu ingin menyerang pembuluh darah spiritual klan bayangan bulan kami. Pada saat ini, suara yang dalam, seperti guntur, menembus ke telinga Fang Yu. Klan Shadow Moon. Belum pernah mendengarnya, jawab Fang Yu sambil tersenyum tipis. Aku adalah penjaga yang ditinggalkan oleh pemimpin pertama klan bulan bayangan. Jika kamu mendekat setengah langkah lagi, aku akan segera membunuhmu. Pihak lain cukup marah. Jika kamu bisa membunuhku, kamu pasti sudah membunuhku sejak lama. Mengapa repot-repot mengatakan lebih banyak? Kamu tidak dapat melakukan apapun padaku, kata Fang Yu sambil mendekati pembuluh darah spiritual. Nak, menderita kematian, kata penjaga kehendak dengan marah. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba muncul di sekitar Fang Yu, menekannya. Prajurit biasa, bahkan master, mungkin akan hancur seketika jika mereka menghadapi kekuatan sebesar itu. Tapi Fang Yu bahkan tidak mengubah postur renangnya, dengan ekspresi acuh tak acuh. Saat ini, nafas aneh muncul. Aura ini sama dengan yang ditangkap Fang Yu sebelumnya ketika kepala desa dan penatua Song berubah menjadi mumi. Wah, aku ingin mengekstrak seluruh kekuatan hidupmu.
Gunakan itu sebagai bahan mentah untuk kelahiran kembali garis keturunan klan Shadow Moon kita. Penjaga kehendak meraung. Semburan gas abu-abu tiba-tiba muncul dan menyelimuti tubuh Fang Yu. Itu menembus setiap pori di tubuh Fang Yu. Itu akan menguras kekuatan hidup Fang Yu dan mengubah Fang Yu menjadi mumi. Bab 164. Gas abu-abu menutupi setiap inci kulit Fang Yu. Dengan aura kehancuran dan kematian, ia menembus ke dalam tubuh Fang Yu, berniat untuk mengambil daging dan darah Fang Yu. Tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Daging dan darah Fang Yu sama sekali tidak seperti daging dan darah manusia, melainkan seperti berlian yang sangat keras, tertanam kuat di tulang. Ledakan. Pada saat ini, cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba muncul di tubuh Fang Yu. Energi abu-abu terguncang keluar dari tubuh dalam sekejap. Ledakan. Energi abu-abu menyebar dari tubuh Fang Yu. Ternyata dia mengandalkan nafas pemusnahan untuk menyerap darah dan daging orang lain, pikir Fang Yu dengan matanya bersinar merah. Pantas saja kedua tetua keluarga Zong yang berada di alam master meninggal begitu cepat dan tanpa peringatan. Aku berkata, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Fang Yu tersenyum tipis dan melaju menuju pembuluh darah spiritual. Bagaimana mungkin? Penjaga kehendak terkejut. Nafas pemusnahan ini adalah senjata terkuat yang ditinggalkan oleh pemimpin pertama klan Bulan Bayangan. Meski hanya ada satu gumpalan, namun kekuatannya luar biasa. Ia telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun dan membunuh banyak biksu di tahap pembangunan fondasi dan bahkan di tahap alkimia. Tapi Fang Yu di depannya ini benar-benar bisa menahan nafas kehancuran. Bagaimana ini bisa terjadi? Selama tubuh manusia terkena nafas pemusnahan secara langsung, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Saat ini, Fang Yu sudah tiba di depan Ling Mai. Dia meletakkan tangannya pada pembuluh darah spiritual yang bersinar dengan cahaya biru muda, dan matanya bersinar terang. Pembuluh darah spiritual ini mengandung energi spiritual yang murni dan agung. Setelah menyerap energi spiritual di seluruh pembuluh darah spiritual, dantiannya seharusnya bisa mencapai kondisi jenuh bukan. Tahap pemurnian Ki-10.000, melambai ke Fang Yu. Meskipun secara langsung menyerap energi spiritual dari pembuluh darah spiritual adalah pendekatan yang sangat berisiko. Karena energi spiritual asli yang tersimpan dalam pembuluh darah spiritual memiliki kemurnian dan kekuatan yang sangat tinggi. Jika diserap secara langsung, meridian dan dantian biksu biasa tidak dapat menahannya. Tapi Fang Yu tidak terlalu peduli sekarang, karena dia tidak punya cara untuk menghilangkan pembuluh darah spiritualnya. Dia hanya bisa mengambil resiko. Untuk menyerap energi spiritual yang ada di pembuluh darah spiritual, dia tidak perlu menggunakan teknik melahap roh, dia hanya perlu menggunakan teknik mental yang telah ia latih sebelumnya. Rahasia surga. Ini adalah metode mental pertama yang diajarkan gurunya. Sudah lama sekali sejak saya menggunakan teknik Dao Surgawi. Mata Fang Yu dipenuhi dengan emosi saat dia diam-diam melafalkan teknik tersebut. Dia meletakkan tangannya di pembuluh darah spiritual, dan cahaya putih samar bersinar di tempat telapak tangan bersentuhan dengan pembuluh darah spiritual. Ledakan. Lalu, ekspresi Fang Yu berubah. Energi spiritual yang agung dihirup dari tangannya dengan kecepatan yang sangat cepat, mengalir melalui meridian di tubuhnya dan bergegas menuju dantiannya. Dengan begitu banyak energi spiritual yang mengalir ke dalam dirinya dalam sekejap, seorang biksu biasa akan meledak sampai mati. Meridian Fang Yu beberapa kali lebih lebar dari yang lain, namun meski begitu, dia masih merasa sedikit tak tertahankan. Pada saat yang sama, dia merasakan gelombang panas datang dari dantiannya, yang perlahan meluas dan menjadi semakin jenuh. Nak, beraninya kamu, hentikan segera. Penjaga kehendak menyadari apa yang dilakukan Fang Yu dan banyak meninggikan suaranya. Ini adalah nadi spiritual yang ditinggalkan oleh klan Bulan Bayangan mereka, persiapan untuk kebangkitan klan Bulan Bayangan di masa depan. Fang Yu sebenarnya ingin menyerap pembuluh darah spiritual. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Fang Yu sama sekali mengabaikan wasiat dari penjaga kehendak. Penjaga kehendak sangat marah dan meremas Fang Yu dengan kekuatan besar lagi. Ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah, dan emburan cahaya keemasan muncul di tubuhnya, tanpa terpengaruh sama sekali. Penjaga itu akan mengembunkan pedangnya lagi, dan menebas Fang Yu. Terang! 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 Pedang tajam yang terbuat dari zenki kental menghantam tubuh Fang Yu, selain mengeluarkan suara benturan logam yang tajam, pedang itu tidak berpengaruh dan bahkan tidak meninggalkan jejak. Ah! Penjaga itu akan meraung, dan ia menyadari bahwa ia benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Fang Yu. Fang Yu berdiri di sana seperti seorang raja.
Penjaga kehendak dapat merasakan bahwa sejumlah besar energi spiritual di pembuluh darah spiritual telah hilang. Orang ini sebenarnya dapat menyerap pembuluh darah spiritual secara langsung. Jika ini terus berlanjut, tidak butuh waktu lama sampai seluruh energi spiritual diserap oleh Fang Yu. Tugas menjaga wasiat adalah menjaga tanah terlarang klan bulan bayangan, dan pada saat yang sama, juga menjaga pembuluh darah spiritual ini. Pembuluh darah spiritual adalah sumber kehidupan dan garis hidup bagi kelompok etnis atau sekte manapun. Apa yang dilakukan Fang Yu sekarang setara dengan menghancurkan fondasi klan bulan bayangan. Penjaga kehendak wasiat menjadi gila. Jika pembuluh darah spiritual benar-benar diserap oleh Fang Yu, ia akan kehilangan nilai keberadaannya. Ledakan. Seluruh ruang bawah tanah mulai bergetar. Wah, aku ingin kamu mati. Teriak penjaga kehendak. Pada saat yang sama, air di ruang tersebut mulai membeku. Penjaga kehendak berniat untuk membekukan seluruh ruang bawah tanah. Wajah Fang Yu acuh tak acuh dan matanya bersinar merah. Blas. Semburan ki kemerahan tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Air di seluruh ruang bawah tanah dengan cepat membeku, tetapi ketika sampai pada posisi Fang Yu dan menyentuh udara di sekitar Fang Yu, air itu dengan cepat menguap menjadi semburan udara putih. Kamu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kekuatan yang ditinggalkan tuanmu terlalu lemah, kata Fang Yu ringan. Apa yang disebut kehendak ini memiliki kekuatan yang sangat terbatas. Kekuatannya tergantung pada pemilik yang meninggalkannya. Semakin kuat sang master, semakin kuat pula kemauan yang ditinggalkannya. Cara yang bisa dia gunakan dan energi yang dia gunakan semuanya sangat berbeda. Adapun penjaga klan bulan bayangan yang akan ditemui sekarang, cara terkuatnya mungkin adalah nafas pemusnahan. Sayangnya nafas pemusnahan efektif pada biksu biasa, tetapi tidak ada apa-apanya di depan Fang Yu. Dia tidak perlu menggunakan sihir apapun, dia bisa menahan nafas pemusnahan hanya dengan tubuh fisiknya. Adapun cara lain untuk melindungi keinginan seseorang, di mata Fang Yu itu tidak lebih dari ketidakmampuan dan kemarahan, tidak ada bedanya dengan menggaruk gatal. Menghadapi penghinaan Fang Yu, nafas pemusnahan menjadi sangat marah. Boom! Melihat pembuluh darah spiritual dengan cepat diserap, ia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Seluruh ruang bawah tanah bergetar. Di darat, Zhong Yuan dan yang lainnya juga merasakan getaran di bawah tanah. Mata air spiritual di depannya mulai memercik dengan air. Apa yang terjadi? Ekspresi Zhong Yuan berubah drastis, dia mundur beberapa langkah dan bertanya. Kedua tetua itu tampak serius dan menatap sekeliling dengan waspada. Zhong Liu menjadi pucat dan berkata, apakah Tuan Fang ada di sini? Bahaya. Kita dalam bahaya sekarang. Getaran menjadi semakin hebat. Kata Zhong Yuan keras, bahkan berdiri sedikit goyah. Namun begitu dia selesai berbicara, tanah tiba-tiba kembali tenang. Apa yang terjadi? Zhong Yuan memandang mata air spiritual di depannya dengan rasa takut yang masih ada. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di dalam gua. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang keluar dari gua. Itu adalah tim Chen Luo dan Han Qi. Melihat mata air spiritual di depannya, wajah Han Qi menunjukkan kegembiraan dan berkata, mata air spiritual memang ada di sini. Chen Luo melihat cahaya terang di matanya ketika dia melihat lingkuan. Mereka melihat ke arah yang salah sebelumnya, tetapi kemudian mereka berputar kembali dan akhirnya menemukan mata air spiritual. Tuan Han, Tuan Chen Luo. Zhong Yuan segera menyapa mereka berdua. Melihat dua orang ini muncul, jantungnya berdebar kencang. Situasinya tidak baik. Awalnya, mereka menemukan mata air spiritual terlebih dahulu, tetapi ketika kedua orang ini tiba, mereka terikat untuk bersaing memperebutkannya. Kekuatan keluarga Zhong tidak sebanding dengan keluarga Han dan keluarga Chen. Jika dia ingin bertarung, tidak ada cara untuk menang. Mungkinkah hari ini ditakdirkan menjadi perjalanan yang sia-sia? Zhong Yuan mengertakkan gigi, sangat tidak mau. Tuan Zhong, kamu berjalan sangat cepat. Han Qi tersenyum ketika melihat Zhong Yuan dan berkata. Haha, Tuan Han, kami hanya beruntung dan telah memilih arah yang benar. Ekspresi Zhong Yuan berubah dan dia berkata. Sekarang semua orang telah menemukan mata air spiritual, saya bertanya-tanya bagaimana cara mendistribusikannya. Han Qi menggoyangkan kipas kertasnya dan bertanya. Dilihat dari arti kata-kata Han Qi, sepertinya masih ada ruang untuk berdiskusi. Sinar cahaya melintas di mata Zhong Yuan, dan dia berkata, Tuan Han, Tuan Chen Luo, karena ketiga keluarga kita menemukan mata air spiritual bersama,
maka kita secara alami dapat membaginya secara merata di antara 3 keluarga, dan setiap keluarga akan mendapatkan 1/3 dari mata air spiritual. Sebelum Zhong Yuan selesai berbicara, Han Qi mulai tertawa. Dia perlahan berjalan ke arah Zhong Yuan dan berkata, "Tuan Muda Zhong, Anda benar-benar berani berbicara, apakah menurut Anda kami benar-benar perlu berbagi tagihan dengan Anda?" Ekspresi Zhong Yuan berubah. "Lihatlah orang-orang di belakangmu, 2 Grandmaster dan seorang wanita tak berdaya. Apakah ada ancaman bagi kita? Kami akan membunuh kalian semua di sini tanpa tanggung jawab apapun. Lagi pula, begitu banyak prajurit yang tewas di Gunung Baichuan. Bagaimana menurutmu Tuan Zhong?" Han Qi menatap Zhong Yuan dengan cahaya tajam di matanya. Zhong Yuan tampak jelek. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Han Qi bukanlah ancaman. Bab 165. Di belakang Han Qi dan Chen Luo berdiri 8 pengikut di tingkat master. Han Qi dan Chen Luo sudah menjadi master yang kuat. Secara total, lawannya memiliki 10 Grandmaster. Di pihak Zhong Yuan, hanya ada 2 Grandmaster, dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak setingkat lawan mereka. Mudah bagi Han Qi untuk membunuh mereka. Namun, Zhong Yuan tidak mau menyerah. Keluarga Zhong kehilangan 2 orang tua di tingkat master, dan mereka menemukan mata air spiritual di hadapan mereka, namun pada akhirnya mereka tidak mendapatkan manfaat apapun. Zhong Yuan mengepalkan tangannya dan mengertakkan giginya saat dia melihat Han Qi yang pucat. "Tuan Zhong, Anda tampaknya sangat tidak senang." Han Qi sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan kasihan. Wajah Zhong Yuan sedikit berubah, dia memaksakan senyum dan berkata, "Tidak, tidak. Oh, lupakan saja. Aku hanya orang yang berhati lembut. Ayo lakukan ini, aku izinkan kalian masing-masing mengambil secangkir mata air spiritual. Sekarang secangkir mata air spiritual akan terjual seharga 1 juta. Masing-masing mengambil secangkir, itu setara dengan menghasilkan 4 hingga 5 juta, dan ini bukanlah perjalanan yang sia-sia," kata Han Qi. Melihat senyum sinis di wajah Han Qi, Zhong Yuan merasa sangat terhina dan marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga Zhong dianggap sebagai keluarga seni bela diri nomor 1 di Jiangnan, tetapi di Huaibei, itu bukan apa-apa. Baik keluarga Han maupun keluarga Chen bukanlah entitas yang dapat disinggung oleh keluarga Zhong. Saat Han Qi dan Zhong Yuan sedang berbicara, Chen Luo diam-diam mengamati situasi sekitarnya. Fokusnya bukan pada mata air spiritual yang akan datang, namun pada tempat lain. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Fang Yu hilang dari tim Zhong Yuan. Chen Luo sedikit mengernyit, menatap Zhong Liu, dan bertanya, "Kemana Fang Yu pergi?" Ekspresi Zhong Liu sedikit berubah. Dia tidak menyangka Chen Luo tiba-tiba bertanya tentang keberadaan Fang Yu. Pada saat yang sama, dia tidak yakin apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Chen Luo. Melihat Zhong Liu tidak berbicara, tatapan aneh muncul di mata Chen Luo dan dia berkata, "Jika Anda memberitahu saya dapat memberikan sebagian hak untuk menggunakan lingkuan kepada keluarga Zhong Anda." "Tuan Chen Luo, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya?" Zhong Liu belum berbicara, tapi Zhong Yuan tampak bahagia dan menoleh. "Tentu saja," Chen Luo mengangguk. Fang Yu melompat dari mata air spiritual. "Dia belum muncul, dan baru saja ada getaran dari tanah," kata Zhong Yuan cepat. "Melompat ke dalam lingkuan." Chen Luo tertegun, lalu berbalik untuk melihat lingkuan, ekspresinya sedikit berubah. "Ups. Fang Yu menemukannya lebih dulu." Hampir seketika, Chen Luo meledak dengan aura yang menakutkan. Zhong Liu dan Zhong Yuan, yang dekat dan memiliki kultivasi yang lemah, langsung terjatuh ke tanah oleh aura ini. "Fang Yu, kamu berani mengambil kesempatan ini dariku." Mata Chen Luo dingin dan dia melompat menuju mata air spiritual. "Saudara Chen." Ekspresi Han Qi sedikit berubah ketika dia melihat Chen Luo melompat dari mata air spiritual. Dia berbalik untuk melihat Zhong Yuan dan bertanya, apakah Fang Chen Luo melompat ke dalam lingkuan. Zhong Yuan, yang sedang duduk di tanah, hanya memiliki ekspresi ngeri di wajahnya dan berkata, "Saya tidak tahu." Zhong Yuan tidak terlihat berbohong, jadi Han Qi tidak bertanya lagi, tetapi berjalan ke mata air spiritual dan melihat ke bawah. Hanya sepotong mata air berwarna biru muda yang dapat dilihat, dan tidak ada apapun di bawah mata air tersebut yang dapat dilihat. Di ruang bawah tanah, kecuali ruang Fang Yu, sisa ruang terkondensasi menjadi lapisan es tebal. Cahaya di pembuluh darah spiritual jauh lebih redup dari sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar energi spiritual yang terkandung dalam pembuluh darah spiritual telah diserap oleh Fang Yu. Tapi saat ini,
wajah Fang Yu tidak terlihat bagus. Dia sekarang seperti orang yang makan berlebihan, dantiannya bengkak, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Tidak hanya itu, meridiannya juga bengkak dan nyeri akibat energi spiritual yang bergejolak dan cepat. Hal lainnya adalah energi spiritual yang diserap dari pembuluh darah spiritual terlalu murni dan tidak dapat diserap secara langsung. Oleh karena itu, Fang Yu tidak menerobos tingkatan dengan bebas. Setelah menyerap energi spiritual intensitas tinggi ini, dia masih memerlukan masa pemurnian sebelum dia benar-benar dapat mencerna energi spiritual ini dan menggunakannya untuk keperluannya sendiri. Penjaga kehendak yang sangat gila sebelumnya tiba-tiba menghilang. Fang Yu sedikit bingung. Kemana perginya penjaga kehendak ini? Namun saat dia sedang berpikir, sebuah momentum kuat tiba-tiba muncul di belakangnya. Mata Fang Yu sedikit berubah, dan ketika dia berbalik, dia melihat siluet humanoid abu-abu terang. Apakah ini sebuah entitas yang melindungi kehendak yang dibentuk dengan memadatkan nafas pemusnahan? Nak, kamu telah menghancurkan fondasi klan bayangan bulan kami, jangan pernah berpikir untuk bertahan hidup. Hari ini, aku akan membunuhmu. Penjaga kehendak berbicara dengan dingin, dan bergegas menuju Fang Yu. Aku bilang kamu bukan tandinganku lagi, kenapa repot-repot? Fang Yu menghela nafas, melepaskan tangannya yang menyerap pembuluh darah spiritual, dan berbalik. Ledakan. Penjaga kehendak bergegas ke depan Fang Yu dan meninju dada Fang Yu, membuat suara teredam. Tapi Fang Yu bahkan tidak mengerutkan kening. Dia mengangkat kakinya dan menendang perut penjaga kehendak. Boom! Tendangan ini meleset dari sasaran. Perut penjaga tiba-tiba melebar dan berubah menjadi tubuh berlubang. Namun es di baliknya hancur oleh kekuatan tendangan ini. Oh! Fang Yu mengangkat alisnya dan meninju kepala penjaga kehendak lagi. Bentak. Kepala penjaga kehendak tiba-tiba mengeluarkan seberkas energi abu-abu, menghindari pukulan Fang Yu. Ledakan. Es di arah lain juga dihancurkan oleh Fang Yu. Aku tidak ada sama sekali. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Penjaga kehendak tersenyum bangga. Pada saat yang sama, dia meninju perut Fang Yu lagi. Ledakan. Fang Yu bahkan tidak bersembunyi, dan berkata dengan mata acuh tak acuh, mustahil mengalahkanmu. Apakah kamu menganggap dirimu terlalu tinggi? Kamu hanya kemauan. Saat dia berbicara, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, dan ki merah menyala di atasnya. Dia menepukkan telapak tangan kanannya ke depan. Ledakan. Ki merah pucat menyentuh tubuh virtual yang menjaga wasiat, dan nafas abu-abu pemusnahan itu langsung terbakar. Penjaga kehendak segera berteriak. Gas abu-abu yang mengembun menjadi bentuk manusia dibakar oleh Fang Yu dengan energi aslinya, dan terbakar dalam sekejap. Hanya ada kengerian dalam nada Guardian Will. Tidak pernah terbayangkan bahwa nafas pemusnahan akan benar-benar dibakar oleh energi sejati seorang biksu. Kemarahan macam apa ini? Beku macam apa yang dapat mengembangkan energi sejati seperti itu? Melihat Fang Yu berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi, penjaga kehendak benar-benar merasa takut. Emosi seperti ini tidak bisa muncul dalam surat wasiat. Namun menghadapi Fang Yu, penjaga kehendak benar-benar merasa takut. Ingatannya mewarisi pemiliknya, tetapi dalam ingatan ini, ia belum pernah bertemu dengan biksu yang begitu menakutkan. Fang Yu berbalik, meletakkan tangannya pada pembuluh darah spiritual, dan terus menyerap pembuluh darah spiritual. Meskipun dia sudah merasakan dantiannya membengkak dan merasa tidak nyaman, setidaknya sepertiga energi spiritual dalam pembuluh darah spiritual ini belum terserap, dan dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Satu orang memiliki nadi spiritualnya sendiri. Ini adalah pertama kalinya Fang Yu menemui hal semacam ini dalam 5.000 tahun hidupnya. Dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Melihat Fang Yu mulai menyerap pembuluh darah spiritual lagi, penjaga kehendak kembali sadar, dan rasa tekad muncul di hatinya. Dia benar-benar tidak bisa menghentikan Fang Yu. Namun daripada membiarkan kekayaan peninggalan klan Shadow Moon untuk generasi mendatang digunakan sebagai pakaian pernikahan orang lain, lebih baik dimusnahkan. Ingin menyerap seluruh urat spiritual. Silakan bermimpi. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi seluruh gunung Baichuan berada di bawah kendaliku. Termasuk nadi spiritual ini. Boom! Seluruh ruang mulai runtuh, es terfragmentasi, dan tanah di bawah tanah mulai runtuh. Dan retakan juga muncul di dinding pembuluh darah spiritual yang jernih. Energi spiritual di dalamnya mulai terkuras habis. Setelah menyadari hal ini, ekspresi Fang Yu berubah drastis. Penjaga kehendak ini, untuk mencegahnya menyerap pembuluh darah spiritual, bahkan menghancurkan pembuluh darah spiritual. Ada semakin banyak retakan di dinding pembuluh darah spiritual, semakin besar.
Retakan. Di belakang, dinding pembuluh darah spiritual benar-benar runtuh dan meledak. Ledakan. Energi spiritual di dalam pembuluh darah spiritual langsung menghilang. Sial. Apakah itu perlu? Fang Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Masih ada hampir sepertiga energi spiritual di pembuluh darah spiritual ini. Habis semua. Nak, kamu memaksaku. Hahaha, aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi aku bisa mencegahmu mendapatkan apapun. Penjaga kehendak tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu kamu seharusnya melakukan ini lebih awal. 2/3 dari pembuluh darah spiritual telah aku serap. Jangan lupakan sepertiga sisanya, kata Fang Yu ringan. Tawa penjaga kehendak tiba-tiba berhenti. Lalu, terjadi ledakan kemarahan lagi. Nak, jangan bangga. Aku akan menghancurkan tempat ini sekarang. Kamu mungkin tidak bisa melarikan diri. Raung penjaga kehendak. Boom. Seluruh ruang bawah tanah mulai runtuh. Chen Luo, yang baru saja memasuki lorong menuju ruang bawah tanah, merasakan getaran seluruh ruang, dan ekspresinya berubah. Dia sudah bisa merasakan ledakan energi spiritual datang dari depan. Brengsek. Apa yang telah terjadi? Kesempatannya. Apakah dia akan melewatkan kesempatan yang sudah lama dia tunggu-tunggu? Chen Luo tidak mau menyerah, tetapi saat ini dinding batu di sekitar lorong mulai runtuh. Dia tahu bahwa meskipun ada peluang di depan, peluang itu pasti sudah hampir hancur sekarang. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat ini, kalau tidak, dia juga akan mendapat masalah. Chen Luo menoleh dan berenang kembali dengan cepat.